apa saat nanya tentang bagaimana prospek ke depan Impact Smart ini biar berkualitas dan makin maju. Pertama, dalam meningkatkan Impact Smart ini, kita pertama harus sadar bahwasanya program ini adalah program memberdayakan umat. Yang kadang-kadang memang umat itu di lapangan kan dia butuh untuk ditingkatkan, kadang-kadang faktor nggak mampu dan sebagainya. Itu yang harus kita terus ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi Mana Pak Ustadz? Aku suntuk kali nih, sholat nggak boleh di mana-mana. Di TV dilarang juga sholat di masjid. Loh, gitu Bang Haji. Cuma nih Ustaz, ngomel-ngomel Karena aja Bang corona Haji. nih, Pak Ustadz katanya. Iya. Apa tuh Bang Haji? Ya, Nah, Pak Ustadz, gimana karena ceritanya corona Bang nih, Haji? Pak Ustadz, nggak boleh sholat di masjid. Harus keluar rumah harus dikurangi. Jadi merasa nggak tenang lah ini. Iya Pak Ustadz, nggak tenang lah. Oke, iya Bang Haji. Pertama memang faktor corona itu ini kan sebagai wabah, Iya Pak Ustadz. wabah penyakit. Memang ada beberapa edaran MUI untuk melarang untuk sholat berjamaah di masjid. Faktornya apa? Faktornya adalah seperti kita ini kumpul ya kan. Nanti insya Allah kita mungkin cuci tangan dan sebagainya. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan antisipasi. Kata Rasulullah itu al-wiqayatu khairum minal ilaj. Bahwasanya antisipasi itu lebih baik daripada kita mengobati. Kalau udah kena kan susah. Kemudian landasan pengambilan kenapa kemudian MUI menganjurkan untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, ya kan? Memang pada asalnya biarpun ini ada khilaf apakah bentuk fadl atau kelebihan anjuran kita untuk melakukan sholat berjamaah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Pembahasan kita ini bukan ini, apakah dia wajib atau tidak wajib, tapi kenapa kemudian dilarang, ya kan? Sementara dalam hadis itu wala tamna'u ima Allah masajidallah, yang perempuan yang tidak dianjurkan ke masjid berjamaah kemudian nggak boleh dilarang kalau mau ke masjid. Nah, tapi ini ada 5 pilar pondasi dasar tentang keislaman dalam hadis Nabi. Dikatakan Islam itu memandang penting kepada pilar-pilar ini. Yang pertama dikatakan adalah nama baik. Jadi orang Islam itu nama baiknya dijaga, wibawanya itu dijaga. Makanya Imam Syafi'i itu bagi orang yang sudah hamil di luar nikah, boleh nggak menikahinya? Ada yang mengatakan nggak boleh, harus lahir dulu anaknya. Ada yang mengatakan boleh, ya kan? Imam Syafi'i mengatakan boleh. Pada bab ini boleh dia menikah pada saat hamil. Kenapa faktornya? Karena dalam Islam memandang kepada martabat, nama baik. Nah, jadi itu dijaga. Kalau dia mungkin sudah hamil, anak orang, nggak ada suaminya, kan jelek dia. Makanya kemudian boleh mengingat itu hadis ini. Kedua, itu kan nggak boleh, nama baik harus dijaga dalam Islam. Nggak boleh kita jelek-jelekkan orang, memfitnah orang, itu nggak boleh. Karena faktor menjaga nama baik. Yang kedua, dalam Islam itu menjaga harta. Contohnya ini kita punya harta ini, banyak harta. Kita taruh di rumah. Rupanya pada saat itu musim maling. Banyak maling kita dengar. Boleh nggak kita nggak sholat berjamaah ke masjid? Pada saat itu boleh. Contohnya satpam. Kita ada satpam kan. Satpam boleh nggak dia nggak sholat Jumat? Karena dia menjaga lingkungan di situ. Harta, bangunan, semuanya dijaga. Boleh nggak? Maka dikatakan boleh. Mereka saqata anil wajib. Maka kewajiban itu jatuh dia. Kenapa? Karena dia menjaga harta, menjaga. Kalau kita punya satpam, dia bilang kita mau sholat Jumat, kita orang Islam, enggak, secara hukum maka jatuhlah kewajiban itu karena Islam menjaga harta. Jadi bukan mesti ketika orang Islam enggak peduli dengan harta, enggak. Islam harus peduli, harta itu harus dijaga. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, yang pembahasan yang Bang Haji datang ngomel-ngomel ini, adalah masalah corona. Kenapa dilarang? Masalah nyawa atau darah. Dalam Islam itu dijaga, kita nggak boleh bunuh orang sembarangan. Kita jumpa orang kafir bunuh, boleh? Nggak boleh. Sama juga menjaga darah itu menjaga jiwa. Darah itu kan jiwa, nyawa. Nah, kita ini yang terkena virus ini itu rentan dengan kematian. Jadi Islam menjaga itu. Nggak boleh ke masjid. Kalau misalnya Bang Haji mau ke masjid, ada singa di situ, di luar. Mau ke masjid, Bang Haji paksakan? Enggak kan? Nah, itu binatang. Yang Bang Haji tahu ini adalah satu yang berbahaya. Sama juga dengan corona.
Corona itu kalau kita misalnya bersentuhan, itu kan bertahan 9 jam virus ini dia. Berbahaya dia. Bisa menularkan yang lain. Mungkin Bang Haji bisa tahan dari virus itu. Tapi orang lain belum tentu ketika ditularkan. Nah itu dia Bang Haji. Jadi putusan itu menimbang berdasarkan hadis Nabi. Islam itu menjaga melihat kepada harta, kepada nama baik, dan kepada darah atau nyawa. Nah itu jadi nyawa Bang Haji itu diperhitungkan. Nah lihat nih Islam, bagaimana Islam memandang terhadap nyawa. Kalau kita contoh ini, kelingking kita ini dipotong orang, dalam hukuman Islam itu hudud namanya, maka dia harus kalau dipotong tangan kita, yang motong itu harus membayar denda sekitar 100 ekor unta. Bayangkan berapa satu ekor? Satu ekor untanya. Kalau kita katakan contohnya sekarang 20 juta, 20 kali 100, berarti berapa itu? 2 miliar kan? 2 miliar satu potong jentik atau kelingking. Belum lagi ini, belum lagi nyawa. Jadi nyawa seorang muslim itu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dijaga. Jadi itu pertimbangannya kenapa MUI tidak boleh. Nah, biarpun bagi kita jangan berlebihan takutnya. Jangan kemudian nggak bisa melakukan aktivitas apa saja. Boleh bisa. Diakali. Kata Allah itu kan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa sesuai kadar kemampuan. Kadar kemampuan apa? Pertama, jaga kebersihan, cuci tangan, kita jumpa, salaman, yang itu adalah sunnah. Kalau bisa dihindari nggak apa-apa. Jadi jangan jumpa orang sekarang salaman nggak mau dia, Bang Haji marah. Nggak, itu nggak benar. Iya, Bos. Tapi harus dihargai. Oh, karena dia melihat sekarang menjaga dirinya agar tidak terkena virus, maklumi. Itu satu. Kemudian kalaupun salaman, kita harus senantiasa cuci tangan. Karena ini sunnah Nabi, kita cuci tangan terus. Yang kedua, mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh seperti apa? Seperti sekarang herbal-herbal, jamu. Kata Nabi itu kalau kita setiap pagi bangun dari tidur itu apa? Makan 7 butir kurma ajwah. Kata Ibnu Bas, fa'in lam yatayasar fabitamirin aisyid. Maka kata Ibnu Bas, kalau seandainya tidak mendapatkan kurma Nabi, maka bisa dengan kurma apa saja. Agar apa? Nah, kenapa kurma? Kurma itu punya daya tahan tubuh yang cepat. Contoh kenapa buka puasa dengan kurma? Kenapa nggak disuruh pakai jus, teh manis, gorengan, atau apa, bubur atau sebagainya? Karena ketika kurma kita makan langsung berubah menjadi energi. Kalau nasi, bubur, kolak pisang, durian itu kita makan itu dia punya proses waktu. Sementara kondisi tubuh kita yang sudah berpuasa, nggak makan, nggak minum itu butuh nutrisi. Nah itulah rahasia dari kurma itu, kenapa dia harus kurma sunnahnya? Karena langsung berubah menjadi energi. Nasi punya proses, butuh waktu dia. Kalau kita udah lemas, maka makanlah kurma. Itu dia salah satunya. Kemudian kata Rasulullah itu dalam menganjurkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Karena di situ ada kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmin syai' fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dikatakan bahwasanya Allah dikatakan oleh Rasulullah, kita ketika membaca bismillah atas nama Allah yang tidak mendatangkan bahaya apapun pada hari itu. Mau bahaya corona, bahaya orang lain, bahaya gangguan binatang buas, bahaya-bahaya lainnya, maka tidak akan datang insyaallah. Itu janji Allah. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'. Dengan menyebut nama Allah itu tidak akan membahayakan apapun. Itu jangan lupa. Itu adalah benteng seorang muslim. Jadi itu Bang Haji, jangan marah, ibadah lakukan sesuai kadar kemampuan. Itu mungkin. Ya oke, Bang Haji. Cuci tangan jangan lupa, jaga kebersihan, makan yang enak-enak. Betul, Bang Haji. Jangan lupa juga nikah Bang Haji. Itu dia, kan? itu yang paling penting. Oke.